Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ustadz Fatur Rahman dari pesantren An-Nabah Enten ya Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah hadir di kesempatan kita pada sore hari ini. Mungkin kita semua sama ibu pengajian dari Darul Ummah Barokah dan dari Jemaah Jumat Berkah mungkin ingin mendengarkan sedikit tausiah tentang indahnya berbagi. Nah, mungkin Ustadz kami silakan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ta'lim, mengenal lebih jauh tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini akan menjadi hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak bisa sendirian. Orang kampung bilang we can live alone. Kita tidak bisa sendirian. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu di dalam kebaikan dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam permusuhan. Oleh karena itu berbagi itu penting sekali. Kita tidak bisa hidup tanpa berbagi. Kita dulu lahir, kalau tidak ada yang membagi tenaganya orang tua kita, maka kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa pinter kalau tidak ada orang tua dan guru yang mau membaginya kepada kita, sehingga kita jadi orang yang pintar dan mengerti. Begitu juga kita tidak bisa hidup kalau tidak diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita perhatikan betul bagaimana Allah membagi rahmatnya kepada kita semuanya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagikan sebagian rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa hidup. Itu juga berbagi namanya. Begitu juga kita hadir di majelis ini juga dalam rangka berbagi. Ada ustadz yang membagi sebagian ilmunya kepada ibu-ibu. Ada bapak yang nyoting ini juga berbagi pengetahuannya agar kita sama-sama mengajak bersama untuk menjadi manusia yang senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbagi itu tidak harus duit. Duit juga ya, ilmu juga ya, tenaga juga ya, kepintaran juga iya. Oleh karena itu lantaran kita sama-sama dibagi ilmu pengetahuan, maka insya Allah nanti kita ada gambarnya semuanya. Dan bisa dilihat semuanya di HP-nya masing-masing, bisa dilihat. Sehingga dengan pembagian itu kita akan sama-sama bisa menikmati yang kita rasakan bersama, namanya nikmat berbagi.
Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membagi rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat menakutkan kalau tahu. Illam takun tarda ala qadai walam yashkur ala na'mai wala yasbir ala balai fakhruj min tahtis sama fatlub robban siwa. Kalau kamu tidak mau ridho dengan ketentuanku, ada corona juga ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hadir, diberikan kekuatan, kesehatan juga atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang-orang yang masih sehat tapi belum sempat ikut hadir di sini. Oleh karena itu, kita yang sudah dapat hadir di sini, mudah-mudahan kita akan senantiasa istiqamah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau tidak mau menerima ketentuan dariku dan tidak mau sabar dengan ujianku dan tidak mau syukur dengan nikmatku, ancaman Allah, fakhruj min tahtis sama, silahkan keluar kamu dari jagat raya ini dan cari Tuhan selain aku. Bisa dibayangkan kalau kita diusir oleh Allah, suruh keluar dari jagat raya ini, mau kemana? Oleh karena itu, bagian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, ada kesehatan, kakinya sehat bisa berjalan, matanya sehat bisa melihat, tangannya sehat bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu, telinganya sehat bisa mendengarkan dan lain sebagainya, wajib kita syukuri. Dengan demikian, maka insya Allah kita seberapapun rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita dilahirkan oleh ibu kita atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita itu ndak usah pakai alat yang macam-macam, sudah ada sensornya. Artinya apa? Ketika kita pergi ke pasar, pergi ke mall, ke bapak dengan bapaknya, maka ketika kita nungguin bapaknya ikut sama-sama pulang, faham dengan bapak kita. Ada alat sensornya itu loh bapak. Nah, kan gitu. Coba kalau mata kita tidak ada alat sensornya, bapaknya keliru. Ya kan, tidak ada alat sensornya. Ya kan? Maka akan berbahaya. Itu rezeki yang wajib kita syukuri. Begitu juga lidah kita. Lidah kita yang beratnya cuma berapa gram. Ini dilengkapi alat sensor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu membedakan sekian banyak rasa. Oh manis, oh pahit, oh masem, oh ini manisnya gula, ini manisnya permen, ini manisnya mangga, ini manisnya tebu, ini manisnya pisang, dan lain sebagainya. Coba kalau lidah kita sudah mati, tidak bisa membedakan macam-macam rasa, bisa dibayangkan. Kita ndak usah susah-susah cari duit untuk makan. Makan tanah aja, karena ndak ada rasanya. Makan jambu nggak terasa, makan nasi nggak terasa, makan rendang nggak terasa, makan ayam nggak terasa, makan macam-macam nggak terasa, karena alat sensornya sudah mati. Lah oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita amalkan bersama agar kita bersama-sama rajin berbagi. Yang sudah punya ilmunya maka dibagikan kepada yang lainnya.
yang belum lancar maka minta dibagiin kepada yang sudah lancar. Nggak usah malu-malu, karena biasanya gengsi orang itu siapa saja di mana saja kadang-kadang malu. Saya kadang-kadang ngaji dengan bapak-bapak di masjid, ketika ditanya nggak ada yang nanya, tapi setelah sampai rumah baru PA, Pak Patur itu tadi surat apa ya, ayat nomor berapa, karena malu, ya kan? Iya, satu. Yang kedua, sudah malu dipoyokin sama kawannya, kayak gitu aja nanya, padahal dia juga nggak bisa, ya kan? Iya, ya kan, seperti itu kan? Ya, oleh karena itu marilah kita bersama-sama berbagi, yang sudah bisa membagi kepada yang belum bisa, agar kita sama-sama bisa, sehingga kita sama-sama menjadi sama-sama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi ada ibu yang mengatakan, oh kalau bacaannya ini nanti tidak sah, oh kalau makhrajnya kayak gini nanti artinya beda, itu juga ada betulnya. Tapi kita juga punya referensi untuk menanggulangi kekecewaan itu dan ketakutan itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga kita berbagi. Berbagi apa saja juga sesuai dengan kemampuannya. Maka anjuran saling berbagi adalah sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man na'arafa nafsa faqad arafallah. Barang siapa yang kenal dirinya, maka akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang dibagikan kepada kita agar kita menteladani apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya lagi banyak, umpamanya kita bapak-bapak khususnya itu punya rambut. Kalau rambutnya itu tidak tumbuh, maka tukang syukur tidak kebagian rezeki, ya kan? Iya, karena tidak punya rambut. Begitu juga alhamdulillah setiap bulan kan bapak-bapak potong rambut, maka bisa membagi rezekinya kepada tukang potong rambut. Itulah yang namanya berbagi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan acara mau berbagi ini, marilah kita garis bawahi kata berbagi, sehingga kita akan sama-sama menikmati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa istiqamah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya menjadi hidup yang hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Lebih-lebih zaman corona ini yang punya duit banyak, banyaklah bagi-bagi, sehingga orang-orang yang perlu bagian maka dapat menikmati bagian itu. Dan pemerintah itu sekarang berapa triliun yang untuk dibagikan, khususnya untuk UMKM, usaha mikro kecil menengah. Artinya dengan peristiwa corona ini banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita bersama, agar kita senantiasa berbagi. Selagi ada corona juga berbagi, nanti setelah corona sudah pergi juga kita tetap istiqomah berbagi. Makanya tadi saya sampaikan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, andaikan saya diberikan hidup lagi, maka saya akan sedekah, artinya berbagi. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disedekahkan. Ilmu yang sudah diberikan oleh Allah disedekahkan. Tenaga yang sudah diberikan oleh Allah disedekahkan. Artinya berbagi. Barangkali kata berbagi itu identik dengan kata-kata sedekah. Jadi kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, maka kita hendaknya berbagi.
Oleh karena itu, ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa berbagi, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Kita tetap berbagi sesuai dengan kemampuannya. Jangan terbiak, saya ikhlasnya cuma sedikit, jangan biasakan. Maka kalau bisa enggak ikhlas, enggak apa-apa, yang penting banyak. Nanti kalau lama-lama kalau sudah banyak kan ikhlas. Ini ada prinsip sedikit tapi ikhlas. Ya kapan jadinya pesantren itu? Yang banyak, ya, enggak ikhlas enggak apa-apa, yang terpenting banyak. Saya nyumbang 10 juta, enggak ikhlas, enggak apa-apa, yang penting sumbang. Umpamanya ini umpama. Saya cuma 1, enggak apa-apa 1. Yang penting ikhlas. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah dibagikan semuanya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sampaikan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya pada ngerti apa tidak? Inna sesungguhnya kami Allah nuhyil mauta menghidupkan yang mati. Dulu kita mati, nanti mati juga, sekarang masih hidup, nanti setelah mati dihidupkan kembali. Wanak tubuma, dan kami menulis, kata Allah, ma sesuatu qaddamu yang dilakukan. Yang dilakukan ini, ngaji-ngaji ini, berbagi ini, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bayyanahu, dan dirinci, mana yang memperhatikan, mana yang ngantuk, mana yang ngobrol, semuanya ada catatannya. Mana yang kelihatan di YouTube, mana yang tidak, ada kelihatan. Oh itu ngantuk, di YouTube kok ngantuk. Ya enggak apa. Wa bayyanahu, dan dirinci. Wa katabnahu, dan ditulis. Walam yakun syai'an mahfiyan an ilmina. Tidak ada satupun perbuatan manusia, kelakuan manusia, akhlak manusia, niat manusia, sedekah manusia, sholat manusia, zakat manusia, berbaginya manusia yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada tulisannya, sehingga kita sama-sama yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu namanya belajar. Ai katabnahu wa bayyanahu wa hafadnahu wa lam yakun syai'in mahfiyan ilmina. Semua kelakuan kita, tingkah laku kita ditulis. Wa bayyanahu, dan dirinci. Wa hafadnahu, dan dijaga. Tidak kena virus. Kalau Pak ini tadi kalau disimpan di anu nanti kena virus. Nah, setelah disimpan di YouTube katanya sampai anak cucu, alhamdulillah. Apalagi catatannya malaikat. Dari mulai kita lahir sampai kita menghadap Allah, tidak ada yang kena virus. Semua terang semuanya. Oh ini sholatnya ngantuk, ini sholatnya belanjang, ini sedekahnya ikhlas, ini ngajinya acak-acakan, ini ngajinya pinter, ini males bertanya, ini rajin bertanya. Semuanya ada tulisannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam rangka berbagi sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali dengan kata lain sedekah. Sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah harta, membagi ilmu, membagi tenaga, membagi harta. Sehingga dengan acara berbagi, karena barangkali istilah-istilah itu yang keren disesuaikan dengan zamannya. Sama dengan sekolah di madrasah. Di masyarakat banyak masyarakat, apa sih sekolah madrasah? Nanti kalau sekolah madrasah tidak bisa melanjutkan, ya kan? Iya masih banyak seperti itu. Padahal madrasah itu bahasa Arab, artinya sekolah. Tapi karena kerennya sekolah, maka yang ngetop juga sekolah. Sama dengan sedekah. Sedekah itu sejak zaman dulu sudah ada. Tapi sekarang yang ngetop kan acara berbagi. Yang lagi ngetop itulah diikuti. Maka jadi ngetop juga mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Sehingga kita bersama-sama dengan acara ini terinspirasi untuk senantiasa membagi tenaganya, membagi pikirannya, membagi ilmunya, membagi hartanya, sehingga kita sama-sama menjadi hamba yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma
Amin. Tanya Ustaz, Oke. katanya kalau kita sedekah itu mengalahkan amal-amal yang lain, kita bisa masuk surga dari pintu manapun. Apa betul itu Ustaz? Betul. Nah, oleh karena itu acara berbagi ini marilah kita sama-sama renungi. Apapun bentuknya itu sebetulnya sedekah. Kita membantu orang dengan tenaga. Kan sedekah tenaga. Kita ngajari wong, kan membagi ilmu. Kan sedekah ilmu. Kita membagi harta, kan dikasihkan sama orang. Nah, kan namanya berbagi. Artinya sedekah itu tidak harus berupa materi. Punya tenaga, umpamanya kalau di Jawa itu kan ibu-ibu ngangkatin koral biasa. Lagi bangun masjid itu ibu-ibu ikut ngaduk, ikut ngangkatin, ngecor sama biasa. Kalau di Jawa kan seperti itu. Senyum surga. Iya, ya, senyum juga sedekah. Itu kan juga berbagi. Coba kalau kita tidak punya senyum, tidak bisa bagi senyum. Setiap hari tangganya cemberut terus. Iya. Makanya saya sering komen dengan ketika ngaji, itu ada tetangga yang lagi sakit gigi, sudah setiap hari ketemu kok tidak bisa senyum. Jadi artinya senyum juga berbagi rasa senangnya, rasa hormatnya kepada orang lain. Sehingga sedekah itu berupa tenaga, berupa pikiran, berupa ilmu, berupa harta dan lain sebagainya. Maka dengan berbagi itulah mudah-mudahan kita akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Masalah dihitung dengan surga, saya ngaji juga. Umpama ini hitung-hitungan sama-sama mikir. Umpama hidup kita itu 65 tahun. Umpama. Nah, kemudian masa balik itu 15 tahun yang belum kewajiban melaksanakan perintah agama. Artinya itu 65 tahun dikurangi 15 tahun tinggal 50 tahun. Nah, sementara ibadah kita niatnya untuk dibalas dengan surga. Padahal kalau kita baca Al-Quran sehari di akhirat sama dengan 50 tahun hidup di dunia. Ayo. Sehari di akhirat sama dengan 50 tahun di dunia. Sekarang andaikan Allah sudah balas keinginan kita semuanya 50 tahun dimasukkan ke surga karena mintanya surga, dimasukkan sehari di surga. Hei man, kamu kan tanya dulu ibadah minta surga, kan di dunia itu 50 tahun kemudian di akhirat sehari, itu anggap saja sudah banyak bonus. Artinya apa? 50 tahun kan mesti kamu banyak salah, banyak dosa, tapi saya anggap tidak ada dosa. Benar semuanya. Ibadahnya saya terima semuanya. Kemudian saya masukkan surga cuma sehari. Berarti kosong-kosong man. Yo. Ayo. Kosong-kosong kan? Kosong-kosong. Nikmat yang kamu minta sudah saya berikan, sudah saya bagikan. Lah kamu setelah aku bagi karena kamu minta surga, ibadahnya sudah aku balas. Kamu ibadah 50 tahun, semuanya ibadah saya terima, maksiatnya dosanya saya ampuni 50 tahun. Saya masukkan ke surga selama 1 hari di akhirat. Setelah 1 hari kamu minggat dari sini. Kira-kira kita mau kemana coba? Ayo. Maka ibadah itu paling top adalah mencari ridho Allah, bukan surga. Hitungannya kan kayak gitu. Kalau 50 tahun di dunia, 1 hari di akhirat dibalas oleh Allah umpamanya 1 hari, katanya dilipatkan 10 kali lipat ya Allah. Ya sudah, kalau 10 kali lipat berarti kamu di surga 10 hari. Setelah 10 hari kamu keluar. Ayo. Ya katanya 700 kali ya Allah. Lah udah aku kasih murah lagi. Sekarang 700 kali berarti 700 hari di surga. Sisanya kamu keluar. Ayo. Jadi ya kita juga sering diajari berdoa untuk
masuk ke dalam surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Waktu Ramadan kan setiap malam dibaca minta surga. Tapi yang paling top adalah tingginya minta surga adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau walaupun sudah dibalas tapi ya Allah kan aku bukan surga, aku ridhomu pokoknya. Lah kalau Allah sudah ridho mesti ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun yang kita lakukan, bismillah, saya umpamanya nyuci piring, saya niatnya ibadah kepada keluarga karena perintah Allah. Saya melayani suami karena perintah Allah. Saya ngurusi anak karena perintah Allah. Saya ngurusi umat karena perintah Allah. Semuanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal dikasih neraka atau surga itu bukan urusanku ya Allah. Yang penting aku minta ridhomu. Sekarang andikan takut masuk neraka, kemudian neraka Allah dihilangkan, nerakanya ndak ada, kan sah-sah saja. Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segalanya. Satu, yang kedua, andikan masuk neraka ndak panas. Ya contohnya Nabi Ibrahim, ya kan, dibakar api sebanyak itu kan ndak masalah. Nah, oleh karena itu jangan takut neraka, juga jangan terlalu merasa happy dengan surga. Yang penting mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hitung-hitungannya kayak tadi. Hitung-hitungannya. Kalau kita hanya minta surga akan rugi. Ya kalau Allah tidak marah, kalau marah diusir beneran. Tapi kalau mencari ridho Allah, aku kan yang cari. Lah itu tadi kan? Qasadnal kafi wajadnal kafi. Yang aku tuju kau ya Allah. Waridho kamat lubi, dan ridhomu yang aku inginkan ya Allah. Bukan surga, bukan neraka, tapi ridhomu ya Allah. Mudah-mudahan taklim kita, berbagi kita akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min al-awwal wal akhir wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha ila 'adariyat wa tablughuna bi asal ghayat min jami'il khairat wal hayat wa al-mamat. Allahumma fil lana wa lil lidina kama rabbayana saghira. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal hayya منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Ustadz kita, Ustadz Fathur Rahman. Itu tadi mungkin dari hasil yang kita dengarkan. Jadi pada intinya Ustadz ya, mencari ridho Allah ya Ustadz ya. Nah itu pada intinya kajian kita pada hari ini. Mungkin itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.